Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Ini kita ada informasi lagi nih ya yang sangat menarik. Seno alias Hasto Junior ini disekakkan oleh Saur Siagian karena Seno ini berpendapat bahwa Hasto itu tersangka karena Pak Jokowi dan juga PDIP mau diawut-awut atau diacak-acak oleh Pak Jokowi. Ya, dengan angkuhnya Seno berpendapat, tetapi ini langsung diskakmat oleh Saur Siagian. Ya, maksud si Seno ini intinya setiap kegaduhan yang ada di PDIP itu aktornya ialah Pak Jokowi. Nah, seperti apa video selengkapnya? Langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Seno, siapa sih yang dimaksud oleh Bu Megawati ini ingin mengacak-ngacak Kongres PDIP sampai Bu Mega ngomongnya saya sengaja bicara keras nih. Ini supaya kedengeran sama yang ingin ngacak-ngacak atau ngawut-ngawut kalau bahasanya Bu Mega Kongres PDIP. Memangnya ada Mas yang mau ngacak-ngacak Mas? Ya kalau dari indikasinya kan memang ada. Artinya secara tersistem, secara terorganisir, kita setidaknya 1 tahun terakhir ini merasakan betul di dalam internal partai bahwa ada suasana kebatinan yang terganggu karena berbagai serangan yang ditujukan kepada kami dalam berbagai bentuk. Yang pertama misalnya serangan narasi yang berkembang begitu luas untuk menenggelamkan banteng. Itu terjadi narasi glorifikasinya sejak Pilpres, lalu Pilkada, terus diproduksi di media sosial secara terorganisir. Lalu berikutnya adalah pemasangan spanduk-spanduk provokatif. Beberapa bulan lalu di Jakarta dipasang di Ring 2, di daerah Rasuna Said, di Kuningan, yang mempersoalkan keabsahan SKDPP yang sebetulnya sudah sangat sah berdasarkan mekanisme hukum yang ada melalui SK Kemenkumham. Lalu kemudian berikutnya adalah bagaimana terjadi panggilan demi panggilan secara hukum kepada pimpinan partai PDI Perjuangan. Dan di kasus yang sebetulnya sudah sangat lama, yang itu kemudian penerima dan pemberinya itu sudah menerima hukuman, lalu tiba-tiba momentumnya kok pas sekali gitu. Pada saat menjelang Pilkada, panggilan dilakukan. Lalu pasca Pilkada dilakukan lagi panggilan. Lalu setelah itu mendekati Kongres, kemudian kita kemarin pas Natal-Natal dikejutkan dengan penetapan tersangka. Baik, di antara 27 kader yang dipecat, termasuk juga ada Pak Jokowi di sana. Apakah kemudian dari pihak PDIP juga mengatakan bahwa ini ada hubungannya semua dengan pemecatan Pak Jokowi? Yang itu yang mau disampaikan? Kalau siapapun itu, apalagi misalnya nanti dengan berjalannya waktu, ternyata yang ingin mengacak-ngacak PDI Perjuangan adalah orang yang pernah berjalan bersama kami, siapapun namanya, maka saya rasa ini adalah suatu bukti sejarah. Bagaimana nanti waktu akan menguji tentang kekhianatan. Ini si Seno ini, si Hasto Junior ini emang betul cocok ya sepertinya kita panggil Hasto Junior. Dari cara berbicaranya aja sudah mirip sekali sama Hasto ya, model-model bicaranya. Kita dengar pendapat-pendapat ya. Pendapat ya. Semakin lama kita melihat ini seperti ada Jokowi fobia. Jokowi fobia di PDIP. Beliau ini kan sudah dipecat, ya, diberhentikan. Apa yang terjadi di PDIP itu ya tidak ada kaitan lagi dengan beliau gitu. Cawe-cawe beliau tidak ada lagi karena bukan presiden. Kalau apa yang terjadi di dalamnya itu ada suatu ya gejolak-gejolak, mungkin dia merasa loh ini Pak Jokowi ini juga panutan saya di PDIP, ya kan? Kenapa dipecat? Mereka melakukan sesuatu itu bukan urusannya Pak Jokowi lagi, itu urusan internal. Kalau untuk masalah yang tadi ada yang melakukan menyebarkan spanduk-spanduk yang sifatnya itu adalah ya, mendiskreditkan partai PDIP, itu harus diselidiki. Jangan menimbulkan fitnah nantinya gitu. Jangan sedikit lagi itu, wah itu Jokowi itu kerjaan dan keluarganya gitu karena dipecat dari PDIP. Dikit-dikit Jokowi. Dan Pak Jokowi udah dipecat dari PDIP. Bisa-bisanya Pak Jokowi dituduh untuk mau mengawut-awut PDIP ya, seperti yang dijelaskan siapa yang tadi yang kacamata ini. Kalau seandainya di PDIP itu ada
ada apa namanya yang ingin mengawal out, ya mungkin aja kader-kader PDIP yang ibaratnya apa ya, yang pro ke Pak Jokowi ya, yang pro ke Pak Jokowi mungkin aja. Itu pun bukan salah Pak Jokowi, jangan menyalahkan Pak Jokowi. Ya kan, kalau perlu itu buktikan, nanti akan terjadi fitnah, ya kan. Selama ini tidak akan ada kok. Statement terakhir itu Pak Jokowi bilang, lah saya kan sudah nggak presiden, ketawa-ketawa saja gitu. Ya kalau misalnya, kemarin masalah pilpres, pilkada dan sebagainya itulah proses politik. Kalau sekarang itu dikaitkan lagi dengan kasusnya Pak Sekjen, Mas Hasto, itu adalah murni adalah kasus hukum. Nggak ada kaitannya itu dengan cawe-cawe dari Jokowi atau pemerintah sebelumnya. Sedangkan sebelumnya kan PDIP kan di dalam pemerintahan merasakan benefit-benefit pada saat Pak Jokowi sebagai presiden. Iyalah. Ya kan, terjadinya hal-hal seperti itu hal yang biasa dalam politik. Baik. Gitu. Jadi tidak ada upaya Pak Jokowi untuk cawe-cawe, termasuk kan kemarin sempat dengar nih Mas Santer, wah ini mau intervensi nih karena menjelang Kongres. Tidak ada hal seperti itu? Tidak ada seperti itu. Pak Jokowi ini kan negarawan. Inilah yang dinamakan apa namanya, play victim ya. Sok terzolimi. Pada saat mereka berkuasa nggak ada yang seperti itu, tapi udah nggak berkuasa lagi macam-macam ributnya ya. Aduh, sok bela rakyat lah, macam-macam lah pokoknya. Maka waktu itu saya mengusulkan sebaiknya itu ada suatu namanya presiden round table, dari semua presiden itu berkumpul, ya berbicara tentang negara ini, hari ini, ke depan itu seperti apa. Jadi tidak menimbulkan satu apa namanya, ini ganti rezim, ganti pula kebijakannya, yang kebijakannya sudah bagus diganti pula. Ada pula juga fitnah-fitnah seperti itu. Ya, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi juga nantinya yang bisa diterapkan seperti itu. Tapi pada intinya, Jokowi ini kan sudah tidak jadi presiden. Sudahlah, jangan ada Jokowi fobia lagi gitu. Oke. Biarkanlah, silakan berkongres ya. Kalau itu ada hal-hal yang sifatnya bersifat pidana maupun yang lain-lain, silakan diselidiki. Percayakan kepada kepolisian. Bila perlu dipantau. Baik. Masyarakat. Ya. Baik. Artinya gini loh, kasus daripada Harun Masiku ini kan hampir 5 tahun ini menjadi satu apa namanya perbincangan seperti dibilang rekan Numan itu di publik. Nah, oleh karena itu yang saya tahu di KPK itu ya politiknya adalah politik penegakan hukum dan keadilan. Nah, standarnya sama. Siapapun kalau ada cukup bukti, ya tentunya tadi kan sudah jelas ketika penyidik melalui pimpinan KPK yang ditetapkan kepada Saudara Hasto kan pasal penyuapan sama obstruction of justice. Ya, betul. Nah, Perintangan artinya adalah kan sekelas Hasto ini bukan kaleng-kaleng tapi sekjen partai besar. Sudah jelas ya, 2 pasal. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini harus kita akui Mbak Putri. Kerusakan pimpinan KPK zamannya Firly Bahuri, akibatnya tuduhan-tuduhan KPK yang baru dilantik ini juga nggak bisa dinafikan. Nah, saya kira pimpinan KPK yang sekarang ini, karena salah satu agenda ketika serah terima kasus Harun Masiku ini, karena mungkin mereka sudah cukup bukti, segera kemudian dilakukan penyidikan. Nah, oleh karena itu begini, saya pikir apa yang dilakukan Mas Seno, katakanlah soal spanduk-spanduk, apalagi sudah out-out dalam konteks Kongres, biar bagaimanapun ini menyangkut keamanan ketertiban. Kita minta juga memang aparat penegak hukum harus segera menuntaskan laporan daripada Pak Seno. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan kok sudah ada laporan kemudian tidak ditindaklanjuti. Nah, itu juga kan kita juga menghina juga rasa keadilan. Jangan sampai karena katakanlah teman-teman sebagai oposisi kemudian diperlakukan sebagai musuh. Tidak ada saya kira dalam konteks konstitusi. Mereka partai politik yang juga harus dilindungi. Tetapi pada saat yang sama Mbak Putri, misalnya statement-statement ibu misalnya. Kalau Saudara Hasto ditetapkan tersangka, awas misalnya. Menurut saya, karena Hasto juga ditetapkan sebagai obstruction of justice, menurut saya itu harus bisa katakanlah membatasi diri. Artinya gini loh, saya kira siapapun bisa datang ke KPK. Namun ketika kita tuduh misalnya ada pihak lain mengintervensi
tapi secara terbuka publik menangkap intervensi. Itu nggak sehat juga. Karena apa? Seandainya misalnya Hasto Klak misalnya setelah ditahan, ada kader atau keluarga misalnya melakukan besuk misalnya, itu nggak ada problem. Namun kalau kita ancam misalnya, itu kita bisa kemudian dijerat perentangan penyidikan juga. Maksudnya gini loh, Hasto ini ditetapkan tersangka, yaitu korupsi, artinya dia sebagai warga negara, bukan sebagai sekjen. Betul. Jangan ditarik-tarik nanti kepada partai yang menurut saya bisa partai berdarah-darah. Ini menurut saya. Kalau Bu Megawati mengatakan itu pasang badan, Nah, itu yang kita bilang. Kalau itu sama kan Hasto, bukan saja yang menurut keterangan dari pimpinan KPK mendanai sebagian, tetapi juga merintangi, menyuruh membuang HP-nya, kemudian meminta supaya tidak mengkait-kaitkan. Sama juga artinya ketika dibilang, hei KPK, padahal negara melalui undang-undang, hanya KPK dalam konteks sebagai aparat penegak hukum diberi wewenang untuk melakukan satu proses penyidikan. Bahkan mereka dikasih pasal 21. Kalau ada orang lain siapapun, termasuk presiden, apakah Prabowo, apakah Jokowi mantan, tidak boleh. Oke, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar seperti apa terkait konten kita kali ini ya, terkait video kita kali ini. Mungkin ingin mengomentari pendapat dari si Seno ataupun dari Bang Saur Siagian. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye.